Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi an-ukhra wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian mengingatkan kepada kita semuanya tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tiada tara. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hai manusia, seandainya engkau menghitung, membilang, mencacah nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, mulai dari nikmat yang kecil sampai yang besar, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Lah karena itu kemudian ada nikmat-nikmat yang kita tidak merasa atau kita kadang-kadang tidak mensyukuri. Maka pentingnya kita diingatkan, utamanya nikmat-nikmat yang sering terlupakan. Lah salah satu nikmat yang sering juga terlupakan adalah kenikmatan berupa keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Kita diberi jodoh-jodoh, mungkin ada yang sudah 30-40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun hidup berumah tangga, beranak-anak dan sebagainya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada bapak ibu yang sudah menikah beberapa lama, supaya kita bisa kembali mensyukuri nikmat-nikmat jodoh kita, sehingga semoga Allah nanti akan semakin memberikan nikmat keluarga yang lebih besar. Di surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat yang ke-8, Allah berfirman, wahai manusia, sebagian dari tanda-tanda keagunganku adalah wa khalaqnakum azwajan, dan Dia Allah menciptakan bagi kamu azwajan, jodoh-jodoh. Yang kakung diberi jodoh putri, yang diberi jodoh kakung, dan sebaliknya. Supaya apa? Supaya nanti timbul namanya kesakinahan atau ketenangan. Kemudian di sebagian tafsirnya dijelaskan, dan Allah menciptakan manusia itu ada yang putri, ada yang putra, wanita dan pria, perempuan dan laki-laki.
Yang keduanya nanti kemudian disempurnakan, maka orang Jawa berkata namanya garwo, sigarane nyowo. Kalau enggak gadok berarti cuma tinggal sebelah, berarti perlu untuk digadokkan ya. Nah kemudian ada beberapa ayat dan hadis lain yang dapat kita hubungkan. Yang pertama, Allah menciptakan jodoh bagi waktu supaya hidupnya tenang. Maka dijelaskan di ayat yang lainnya, wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda keagungan belas kasihnya Allah Ta'ala adalah an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah telah menciptakan bagi kamu dari jenis kamu. Maksudnya jenis kamu adalah jenis manusia ya. Soalnya nanti ada orang yang kemudian menggunakan ayat ini untuk disimpangkan loh. Itu berarti kan perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka timbul namanya apa Bu? Penyimpangan seksual, yaitu adanya homoseksual. Itu kan suatu penyimpangan. Jadi yang dimaksud dari jenis kamu adalah jenis manusia. Manusia dijodohkan dengan manusia, bukan dengan jin, bukan dengan binatang, bukan dengan malaikat ya. Ya nanti kadang-kadang ada orang bojone jin ya. Ada yang bojone sinten Nyi Blorong, nah ben duit akeh. Nah, itu enggak ada seandainya ada berarti namanya penyimpangan. Terus dijeniskan atau dijodohkan dengan sejenisnya, litas kunu ilaiha, supaya sakinah, supaya tenang kepadanya. Maka ketika seorang suami habis bekerja dengan berbagai macam masalah kehidupannya, masalah pekerjaannya, kemudian dia datang pulang ke rumahnya, kemudian istrinya menyanggup dengan senyuman dengan makanan, dengan pelayanan, akan jadi sakinah ya. Demikian juga ketika istri dengan berbagai macam permasalahan rumah tangga, entah itu yang kerannya mampet atau nanti ini sudah musim hujan pakaian dijemur baru ditemplek ke udan, nah, dipulungi lagi tekan jero kemudian panas lagi dan sebagainya, kan berbagai macam pernik-pernik kehidupan rumah tangga. Kemudian jadi susah, suaminya bilang, kenapa kamu susah? Ini tadi ngetok nih kelambi ping bolak balik ngantek kesel nih kalau pun diganjar Allah, tenang mawon Jadi antara suami dengan istri saling untuk menjadikan kesakinahan ya. Kemudian wajalla baina mawaddata warahmah, dan kemudian kalau antara suami dan istri itu sama-sama menetapi tugas-tugasnya, kewajibannya, maka akan timbul namanya mawaddah. Apa mawaddah? Saling mencinta. Meskipun secara fisik itu semakin lama semakin sepuh, semakin berkurang fisiknya, tapi akan tambah mawaddah di dalam hatinya. Semakin cocok, semakin paham kelemahan dan kekurangan masing-masing, kemudian saling untuk memaafkan. Oh, istriku itu orangnya setia, tapi kalau masak nggak begitu enak, tapi nggak masalah. Yang penting setia. Oh, suamiku itu orangnya pekerjaannya nggak tentu, tapi dia tuh sangat sayang kepadaku. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada di pihak suami itu kemudian dapat dimaafkan dan kemudian ditutup dengan kelebihan yang lain ya. Kemudian warahmah, kalau suami istri itu maaf saja tidak sering Bung pernah tidak sering padudon tidak sering untuk cekcok, insya Allah kan datang namanya rohmah. Kalau pernah sih, pernah namanya manusia, kata orang Jawa, niku bumbune wong
rumah tangga sok-sok ya solo ya karo bojo hal yang wajar. Maka akan tumbuh namanya rahmatnya Allah Ta'ala, belas kasih dari Allah Ta'ala kepada keluarga tadi. Maka dari itu monggo yang sudah bersuami, beristri, berkeluarga, kita harus menciptakan keluarga-keluarga yang di dalam kalau tadi jangan sampai timbul namanya berbagai macam masalah yang membesar. Atasi sebelum membesar. Nah, maka kemudian setiap suami harus paham dan melaksanakan tugas-tugas sebagai suami. Setiap istri harus paham dan menjalankan tugas-tugas sebagai istri, semuanya dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya semuanya itu kita unjukkan, kita persembahkan kepada Allah dan kita minta balasan harapan dari Allah Ta'ala, bukan dari orang lain, bukan dari istri atau suami kita. Sehingga ketika suami menunaikan tugasnya, yaitu untuk memberi nafkah, melindungi istri, itu yang diharapkan adalah pahala. Bukan mengatakan jo bojo kamu tak blonjo ndak dino kok masak senengan kok ra iso to. Itu namanya menuntut. Demikian juga istri juga begitu. Ketika istri itu menjadi ibu rumah tangga, pekerjaannya tiada tara, tanggal merah nggih mlebu, tanggal ireng nggih mlebu nggih, mboten nate preta Bu. Nah, itu dengan ikhlas lillahi taala. Seandainya pun lakoni niku dengan banyak dan berbagai macam, tapi seandainya rezekinya sedikit ya kudune ditompo, nggak usah banyak menuntut, sehingga nanti akan timbul insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-189, Allah juga berfirman, Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu wahai manusia min nafsin wahidah, dari diri yang satu yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan kemudian Allah menjadikan dari jasadnya Adam tadi zawjaha, istrinya. Sebagian menjelaskan dari tulang napa Bu? Tulang rusuk napa tulang iga? Tulang rusuk atau tulang iga sama saja. Adanya di dada, bukan di kepala, bukan di kaki. Ada yang menjelaskan kalau di kepala nanti mantau jadi kepala rumah tangga. Wah, dari tulang kaki nanti diles-iles, ya maka kemudian di tulang dada supaya bisa saling mencinta. Kemudian falamma tanggosaha, maka ketika suami telah bersatu dengan istri, mengumpuli, terus hamlan khafifan, terus yang istri kemudian hamil atau ngandek mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus timbul orang saya mengatakan ngidam atau nyidam, sudah berubah hormonnya, kemudian timbul namanya neko-neko. Dulu ketika saya punya istri yang awal-awal itu, sebelum hamil pas ngaji, diterangkan oleh ustadz saya bahwa wanita itu kalau ngidam itu janjane bisikane setan. Pak, ngapa Bu? Aku pengen pelem nih, pelem bengi-bengi ngendi golek? Solono nggone tanggane kono. Lah orang saya kemudian demi cintanya pada istrinya Pak nggih, kordone ngidam iku kudu dituruti, nek ra diruti amun to anake Pak men ngiler kok. Itu nanya bisikan setan. Maka jangan dituruti, kalau sesuai dengan kaidah enggak masalah. Kemudian famarot bi, kemudian berlalu 4 bulan, 5 bulan sampai nanti
7, 8, 9 bulan falama afqalat. Maka ketika sudah mulai berat, jalannya berat, tidurnya berat, merengi ora penak, merengenangan yo ora penak, semeneh nek mengkurup yo ora iso. Terus apa? Da'awallaha. Ini yang penting Bapak Ibu. Mereka berdua, Bapak Ibu, suami dan istri mendoa kepada Allah. Rabbahuma lain atana, ya Allah, seandainya engkau berikan kami itu solihan, anak-anak yang soleh, lanakuna menasai, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi di situ utamanya bapak dan ibu kalau istrinya tadi sudah mulai hamil harus banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu dari 8 anak, sejak anak pertama sampai 8 itu ketika saya itu hamil, saya selalu berdoa supaya diberi kelancaran, kemudahan, diberi kecukupan, diberikan anak yang soleh dan solehah. Dari 8 anak ternyata sebenarnya anak satu yang sungsang 2 Pak, tapi nggak pernah operasi. Alhamdulillah. Pernah anak nomor 3 itu ketika umur 5 bulan ya sungsang, kemudian saya dikasih tahu bidannya, kemudian saya putarkan di daerah Colomadu sana, sudah mapan, mau lahir itu sungsang lagi. Ustadz, pripun Bu? Sungsang meleh Ustadz. Nggih pun lah pripun? Mboten napa, nggih pun dungani ya. Dungani Pak, alhamdulillah. Kita mboten sida operasi, alhamdulillah. Menawi operasi biayanya tambah 01. Petang atus dadi petang yuto, ngoten lho. Lah niku Bapak sing ngomong kami, monggo harus banyak-banyak berdoa, utamanya lagi untuk pengantin baru yang sekarang sudah mulai banyak yang nikah, monggo dikandani nanti sudah mulai hamil itu harus banyak-banyak berdoa supaya Allah memudahkan segala-galanya. Terus kemudian nanti kalau doa itu diijabai, insya Allah akan jadi kenikmatan-kenikmatan tersendiri, melebihi nikmat-nikmat harta dan lain sebagainya. Terus kemudian Allah menciptakan keturunan bagaimana dengan cara berkeluarga. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-72, Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, dan Allah itu menjadikan buat kamu dari diri kamu itu azwajan, jodoh-jodoh. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan Allah menjadikan buat kamu dari istrimu baninan, yaitu anak-anak, wakhatan, dan cucu-cucu. Anak, cucu, terus cicit, canggah, dan seterusnya. Kemudian warazakum minat thayyibat, dan Allah memberikan kepada kamu rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang dapat menjadikan kamu mendapatkan keberkahan. Afa bil batri yu'minuna, apakah kepada barang-barang ajaran yang batil kamu justru beriman? Wa binikmatillahi yakfurun, dan kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kamu justru kafir. Suatu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jadi dari sini yang pertama, kita harus meyakini bahwa kita itu diciptakan dengan sistem keturunan. Setelah Nabi Adam diciptakan dan Hawa diciptakan tanpa keturunan, maka setelah itu semua anak Adam itu diciptakan dengan model keturunan antara bapak dengan ibu, kemudian berhubungan, itu dilandasi namanya kasih sayang.
namanya cinta. Jadi kita tuh dibikin atas dasar cinta, ini normanya begitu. Meskipun ada yang dibikin di atas nafsu juga ada. Kemudian anak kita itu sedikit banyak nanti diserupakan dengan kita. Maka dulu bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kalau pas nilai bayi begitu terus ente saya komentar wah irunge kaya pake. Lambene kaya ibune no. Nah, gitu. Dan begitu memang ada yang diserupakan. Baik jasadiahnya maupun sifat-sifatnya, sifatnya kaya pake lengus. Nah, gitu. Dan begitu memang dari bapaknya. Dan secara medis itu harus ada salah satu golongan darah. Jadi kalau bapaknya golongannya A, ibunya golongan O, maka nanti anak harus A atau O. Kalau anaknya golongannya darah B berarti apa, Pak? Bapaknya golongan darahnya A, ibunya O, lah anaknya kok B, berarti apa? Konangan. Konangan nek ramban. Kita itu begitu, nggak mungkin akan beda dari bapak ibunya, nggak mungkin, harus sesuai dengan bapak atau ibunya. Kemudian setelah itu anaknya nurun kepada cucunya dan seterusnya. Lah kalau di surat At-Tur ayat 21, kalau bapak ibunya iman, anaknya iman, cucunya juga iman dan seterusnya sampai 7 turunan iman semuanya. Allah berfirman walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunan yang sama-sama beriman, entah anaknya cucunya sama-sama beriman, alhaqna bim dzurriyyatahum, besok akan kami kumpulkan mereka itu di surga yang tingkatannya sama. Makanya seandainya kita di dunia ini belum bisa maksimal untuk beribadah karena banyaknya keterbatasan, harus berusaha bagaimana menciptakan keturunan yang lebih solehkah dibanding dengan kita, supaya kita bisa terangkat dengan keturunan kita yang lebih soleh tadi. Terus kemudian barakatum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki kepada kaum manusia dari rezeki-rezeki yang thayyib, yang baik, yang bisa menunjukkan kemaslahatan. Tetapi setan akan menggoda dari arah yang tidak maslahat, daerah yang haram. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, konsep rezeki kita yang pertama, setiap orang itu sudah mendapatkan jatah rezeki pokok ketika orang itu berada di perut ibu usia 120 hari, namanya rezeki pokok. Ada orang kerja Pak jadi pegawai ini ada namanya gapok, nombor gapok, gaji pokok. Terus akan ada tambahan tunjangan-tunjangan. Demikian juga kita ada namanya rezeki pokok, kemudian ada tambahan kaitannya dengan kinerja, kaitannya dengan amalan. Orang yang amalannya banyak bagus akan ditambah santunan-santunan, tunjangan-tunjangan. Tapi kalau kinerjanya jelek ya paling cuma gapok tadi. Makanya monggo kita harus bagaimana berusaha untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan. Beberapa berita yang kita cermati, entah gajinya Pak Presiden, gajinya Pak Kapolri, Menteri itu tunjangan sama gajinya itu jauh lebih besar nopo nih tunjangannya. Pak Presiden gajinya pinten paling penting paling 100 juta Pak nggih. Ning tunjangannya sampai lebih daripada itu gitu. Pak Kapolri juga begitu, tunjangan gajinya paling cuma 5 juta atau 6 juta. Ini tunjangannya jauh itu. Lah demikian juga kita begitu. Kalau kita semakin banyak ibadah, kita akan semakin banyak untuk berinfak, Allah akan berikan tunjangan-tunjangan tadi. Yang kedua, kalau kita cermati Bapak Ibu, di dispenser itu disebutkan ada 2 keran, merah dan biru.
Merah untuk yang panas, biru untuk yang normal. Kalau kita keluarkan dari yang biru semuanya ya nanti 1 galon itu sama. Kalau merah semuanya ya sama-sama 1 galon. Kalau dari merah dan biru ya sama-sama 1 galon. Ini harus kita yakini. Artinya kalau rezeki kita terima dari yang halal tok, nggak mau yang haram, tetap 1 galon. Kalau kita mau yang haram ya tetap 1 galon, tidak akan menambah. Makanya monggo kalau bisa kita usahakan jangan sampai menerima rezeki kecuali dengan yang halal. Dan sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah, ya Allah cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, mboten sagolek sing haram. Terus kemudian rezeki yang thayyib itu akan dapat menumbuh kembangkan kita dan keluarga kita dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mudah untuk ibadah, anake dikandani yo manut, soleh solihah. Kalau jangan kurang baik itu nanti ya ngapunten ada yang banyak masalah. Timbul berbagai macam masalah-masalah tadi. Maka pokoknya untuk berusaha mencari rezeki yang halal, yang thayyib. Terus kemudian Bapak Ibu, kenyataan dalam kehidupan dunia kadang-kadang yang namanya manusia itu memang digoda setan. Ketika dalam keadaan hamil, bapak ibu tadi mendoa biar diberikan anak yang soleh. Setelah keluar di dunia, kemudian bapak ibunya melakukan berbagai macam ritual yang menyimpang dari Islam. Kalau pada zaman dulu anak dipakai tendur tempat tidur, terus diparingi sapu gerang, diparingi lombok, paringi brambang, paringi arit, gitu. Kita koni kok kayak arit pripun Pak? Niku zaman Aswatama ajeng mateni pari kesit malah cerita Aswatama. Gitu. Jadi ngertos Mas Agus. Oh lah, nggih ra tau nonton wayang nek. Kayak arit barang niku mau. Gitu. Lah niku lak suatu ngapunten yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus kembali bersyukur, alhamdulillah. Kemudian nanti kita tunggu pada hari yang ke-7, kita potong rambutnya, kita akil dan kita kasih namanya yang baik. Kenapa? Karena nama adalah doa. Ampun sembarangan naringi nama Bapak Ibu. Yen ngapunten nek wong Jawa ndek ben senjange Mbah kula niku, nek wong wedok jenenge kudu mingkem. Sandiem. Painem. Nek wong lanang kudu mengo. Senjange Mbah kula ngoten Joko. Itu begitu katanya begitu. Sebaik-baik nama adalah yang ada penghambaan kepada Allah. Ning kadang wong Jawa niku nyeluk nggih terus dadi salah. Jenenge Abdul Qadir kok diceluk Qadir. Qadir niku Allah. Allah niku zat yang maha kuasa. Abdul Qadir hambane Allah sing maha kuwasa. Lah kok diceluk maha kuwasa. Gitu Pak. Abdul Hamid celuk napa? Hamid salah niku. Utanen kalimat dule. Nggih, padahal bener wong Betawi. Dul Hamid. Dul Qadir, bener. Abdine zat yang maha kuasa. Nek celuk Qadir tok niku salah. Niku jenenge Allah kok. Dur Rahman bener nek Pak Rahman salah. Sing Rahman niku sing mriku sing dhuwur menika jenenge Rahman. Nek menungso Abdurrahman, Abdurrahim, ngoten lho. Nek saged monggo nek ngaturi nggih ampun jeneng sing mburi niku jenenge Allah Taala. Gitu. Kula gadah rencang jenenge Abdul Ghafar. Apik ta Bu nggih? Ning telokane elek. Pak Ghafar, lho mangsane kowe Pak sing Maha Pengampun apa piye? Sing Maha Pengampun sinten? Allah, ngoten lho. Nek menungso niku Abdul Ghafar,
adine Allah sing Maha Pengampun. Dan ini memang kadang-kadang perlu diluruskan ben boten salah. Kemudian terus diakekoi nek kagungan kemampuan Allah dene mboten mampu nggih mboten masalah, sing penting pun diparingi tetenger di hari yang ketujuh. Lah mugi-mugi kalian ngat menika Bapak Ibu kita sami sing dereng nikah menika sebagai ilmu sebelum menikah, sing pun nikah pripun carane mengke diterapkan dalam pernikahannya, sing pun dangu nikah mugi-mugi semakin sakinah mawaddah warahmah ngantos ayat dados judune donya akhirat. Amin. Mekaten ingkang sampun aturaken wonten babagan ingkang punika mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhirkan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.